Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, para hadirin jamaah Masjid Mujahidin Muhammadiyah Pindrang, alhamdulillah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada malam hari ini kita lanjutkan kembali kajian kita membicarakan mengenai makna-makna daripada pelaksanaan salat salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertama, sebelum lanjut, Bapak Ibu sekalian, saya menyampaikan sebagai sosialisasi dari hasil pertemuan dengan Bapak Bupati dengan Forkopimda tadi jam 10 di ruang Bupati bersama Nahdlatul Ulama, Ormas Islam, Majelis Ulama, para camat dan para kepala dinas, kemudian beberapa undangan. Ini menyampaikan bahwa keresahan mereka selaku pemerintah, penguasa tentang meningkatnya ini COVID-19. Bapak Ibu sekalian, jadi persoalan setuju ki ada itu setuju kepada tumi sebagai amanah bahwa tolong kepada lembaga ormas Islam, para ustaz, para mubalik menyampaikan pada masyarakat bahwa kondisi kita di Pindrang ini begini ya. Ada beberapa yang sudah meninggal, tapi aja sini Bali makanya mati na mutu tu na pumate tapi itu mati na mo na pumate lasana mutu na lasana mati. Jadi tapi namanya pemerintah berkewajiban melindungi rakyatnya. Kemudian Bapak sekalian, sekedar informasi, karena dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia itu tanggal 1 sampai tanggal 25 itu ada pengurangan kegiatan, pengurangan keterbatasan kegiatan, termasuk kita di Pindrang tadi ini dibicarakan mengenai dikurang-kurangi sirusi pulu mereka ketua baca doang, angkat mahakeka, mapaboting. Nah, tapi belum sekarang. Nah, cuma tadi masjid disinggung, tadi masjid itu tetap cuma diharapkan kepada yang kurang sehat, orang yang kurang sehat ingin mendapatkan pahala jamaah, kalau tidak memungkinkan ya diminta supaya tidak usah dulu ke masjid kalau kurang sehat. Itu yang diminta. Dan bagi yang sepakat dengan menggunakan masker silahkan, yang tidak usah. Dan di situ tadi disampaikan bahwa kalau Anda tidak setuju dengan COVID-19, amak kobawan nih. Jadi tidak usah bikin keresahan, kasak kusuk, bikin gaduh. Anda tidak setuju ya sudah, biarlah mereka yang setuju melaksanakan itu. Aja sinaipal lagi ya, karena kita ini bukan mencari keributan, tapi mencari kedamaian. Dan insya Allah itu diperkirakan informasi bocorannya dari Pak Bupati tadi itu, tapi ini belum pasti, belum ditandatangani. Diberikan kesempatan masyarakat tanggal 31 kemungkinan ada pengurangan pembatasan. Jadi romelo nikah kalau loe bisa menikah cepat-cepat ini sebelum tanggal 31, karena kalau kamu nanti tanggal 31 mesui ronda tanda tangan bupati, maka Anda akan menikah di KUA. Yang mau hajatan silakan hajatan sebelum tanggal 31. Tapi itu belum pasti ya, tapi akan sudah dibuatkan oleh Kabah Hukum untuk seperti itu. Akhir kira-kira pertama lepas nih anuku amanahku, kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya sudah menyampaikan pada masyarakat bagaimana sesungguhnya di COVID-19. Bapak sekalian, saya sampaikan bahwa saya ini memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, kalau ada yang tidak sesuai dengan masuk oleh jalur apakah saya tidak sadar atau saya sadar, itu saya ungkapkan menurut pendapat saya, tak pedang maka ada salah, keliru ki ustaz, tak pedang ada keliru ki, karena ini dakwah tidak boleh berdasarkan pemikiran saya,
harus berdasarkan Al-Quran dan Sunnah yang dipahami oleh para sahabat dan dipahami para ulama-ulama kemudiannya. Jadi teniya mapaletu maya. Jadi yang kada salah tak koreksi kak. Apa angkat tutup merepe ka popomi. Nanti kitabnya di mana? Saya tunjukkan ini kitabnya. Ini Al-Qur'annya ayat sekian, tafsirnya ini. Ya kalau saya yang salah ya saya dimaafkan. Apa dia cuci upo Pak? Ini mengantarkan kita kepada kebaikan. Baiklah Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kita sudah bahas kemarin bahwa auzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Idza kumtum ilas shalah fagsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq, dan sampai akhirnya bahwa ada niat kita dikala kita ingin mendirikan salat sudah kita membersih, kita sudah wudu. Jadi kita sudah bersih lahiriah, kita sudah mencoba membersihkan batin kita, hati kita, kemudian kita sudah berdiri tegak. Nah, kita sudah bahas, kita persiapkan diri kita berdiri tegak, fokus betul menghadap Allah Subhanahu wa taala. Kita kerahkan semua kekuatan penuh untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Pikiran kita, tenaga kita, hati kita, penglihatan kita, pendengaran kita secara totalitas menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, setelah itulah maka kita memulai, kita berniat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini fikihnya kita tidak bahas. Jadi yang jelas memulai sesuatu inna a'malu binniyati. Jadi sungguhnya niat itu menentukan apa yang kita harus kerjakan. Ya. Oleh karena itu setelah kita niatnya ini baru kita masuk kepada bagaimana kita mengangkat tangan. Ya. Meskipun sebentar ini ada beberapa tafsiran ulama, terutama ulama mazhab yang kita banyak merujuk ke sana, mulai Imam Abu Hanifah sampai Imam Hambali, bagaimana memahami hadis, kemudian dia mengangkat tangan sesuai dengan tuntunan Nabi Muhammad SAW. Nah, di saat kita mengangkat tangan ini, nanti kita akan mengupas beberapa hikmah di balik mengangkat tangan. Kemudian kita bertakbir dengan mengucapkan Allahu Akbar. Saya mengutip dari Fikih Manhajus Salikin karya Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'adi. Ini dalam kitab salat. Di situ dikatakan bahwa fa idza qama ilas shalah, jika berdiri mendirikan salat, qala Allahu Akbar, dan berkata Allahu Akbar atau mengucapkan Allahu Akbar. Wa rafa'a yadayhi ila hazim mankibaihi, maka angkatlah tanganmu sejajar dengan bahumu. Ini satu hadis diantarkan, tapi penyampaiannya bukan, dia cuma mengutip dari hadis. Wa rafa'a yadayhi ila hazim mankibaihi. Jadi angkatlah tanganmu, kalau kamu bertakbir angkat tanganmu sejajar dengan bahumu. Ini pertama pemahaman pertama. Memahami hadis ini sejajar dengan bahu. Nanti ada pemahaman lain. Au ila syahmati uzunaini, atau angkat tanganmu, itu tanganmu sejajar ibu jarimu dengan telingamu. Jadi dia begini. Fi arba'ati mawadi, dan itu mengangkat seperti itu dilakukan pada 4 keadaan, yaitu intakbira al-ihram. Pertama adalah pada posisi takbiratul ihram. Jadi pada saat takbir pertama kita itu memasuki salat. Jadi ada yang posisi begini, ada yang posisi begini. Nanti kita jelaskan bagaimana fikihnya. Wa indar ruku'i, kemudian pada saat Anda mau ruku. Jadi pertama takbiratul Allahu Akbar, kemudian kita mau ruku lagi Allahu Akbar baru ruku. Wa indar raf'i minhu wa indal qiyami minat tasyahudi al-awwal. Kemudian Anda lagi takbir pada saat tasyahud awal, kuraki majallo pertamero, kemudian kita bangkit, kita lagi Allahu Akbar. Kama syahad bidzalika ahaditsi anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini sebagaimana hadis dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu yang
merupakan gambaran bahwa dua cara Nabi melaksanakan sholat takbir. Dua cara bentuk takbir. Satu adalah tangan selurus dengan bahu. Yang kedua ada naik begini. Ini fikihnya. Nah, kemudian bagaimana pelaksanaan sebenarnya ini? Para ulama terdahulu memahami hadis ini sama. Abu Hanifah melihat bahwa kalau mengangkat tangan itu dia bagi dua. Dia dua model. Lain laki-laki, lain perempuan. Tapi yang dia pahami, yang dia mengambil dengan cara kalau laki-laki mengangkat tangan itu, ini sejajar naik, kemudian ini berada di dekat telinga. Dengan tangan terbuka, tidak boleh ada sedikit melengkung begini. Ya, tangannya harus terbuka begini. Ini untuk laki-laki, kata Abu Hanifah. Tetapi untuk perempuan, mencegah bisa kelihatan aurat, tapi ini bukan dari Rasulullah. Ini hanya ijtihad dari Imam Abu Hanifah. Kalau mengangkat tangan bagi perempuan, katanya jangan terlalu tinggi. Karena mengkhawatirkan, kalau dikhawatirkan auratnya bisa kelihatan. Aja nama tante sena. Ya, misalnya kapal makun poncok-poncok kapal bawana kunak kayak menri bisa kelihatan aurat, maka pakailah dengan sejajar seperti ini. Ya, ini yang dipakai. Tapi ini sekali lagi saya katakan, dalam kitab ini dikatakan itu adalah ijtihad Abu Hanifah karena Nabi tidak membedakan mana laki-laki dan mana perempuan. Kemudian Imam Malik juga ini cara mengangkat tangannya adalah dengan cara yang dipahami dari hadis itu, bahwa angkatlah tanganmu dengan kedua sampai ke pundak. Jadi Imam Malik itu yang memang begini. Jadi Imam Malik memakai hadis yang tangan sampai ke pundak. Jadi sekali lagi cuma dua sampai ke pundak. Kemudian Imam Syafi'i melihat dari sama-sama hadisnya, tetapi ada melihat bahwa ini ada perbedaan. Satu ke pundak, satu di telinga. Ini hadis adalah bertolak belakang. Maka Imam Syafi'i melakukan al-jam'u bit-taufiq istilahnya. Jadi kalau ditarjim Muhammadiyah begitu. Kalau ada dua hadis yang dianggap bertentangan, maka dikompromikan, dipelaga. Kalau tidak bisa, maka biarkan mereka hadis itu masing-masing. Imam Syafi'i menyatakan ini harus dikompromikan, al-jam'u, disatukan hadisnya. Maka dia mengambil kalau yang dianggap sejajar itu adalah pegangan tangan, maka pegangan tangan itu sejajar dengan bahu, dan ini diambil di sini. Maka dua hadis sekaligus diambil, dan inilah dipahami dalam tarjim Muhammadiyah. Kemudian Imam Hambal menyatakan, ya biarkan saja begitu. Biarkan saja, orang mau pakai begini juga sunnah Nabi, orang juga mau begini sunnah Nabi, dan itu tidak bisa dipertentangkan. Nah, oleh karena itu kesimpulannya adalah dalam mengangkat tangan ini secara syariat boleh begini, terserah. Yang penting menurut Imam Syafi'i, kalau ada orang mengangkat tangannya lain daripada cara ini, maka itu makruh. Misalnya angkat mas sumpah jematan hilang kalimat nama gue. Ya, itu katanya makruh. Ya, karena sudah ada aturan yang diberikan oleh Nabi. Ya, angkat itu mas sumpah jematan mungkin hilang tangannya normal, tapi dia bisa ada aja persilaturahmi salat begini. Allah Akbar. Ya, saya tidak tahu dapat dalil mana. Ada itu Bapak Ibu sekalian secara fikihnya, syariatnya. Kemudian hikmahnya. Hikmahnya ini, jadi ada yang pertama kita ini berhikmah, ada yang bertanya apa hikmahnya mengangkat tangan pada saat kita takbir. Hikmahnya yang pertama adalah sallu kama ra'aitumuni usalli. Hikmah pertama adalah ikutilah salatlah kamu sebagaimana Nabi salat. Itu hikmah yang paling terbesar, tidak boleh kita kesampingkan. Kemudian hikmah yang kedua, ini disampaikan oleh Imam An-Nawawi dalam Majmu'. Anis Syafi'i annahu salli bijambi Muhammad ibnu Hasan farafa'a Syafi'i yadaihi ar-ruku'
warrafa'a minhu faqala lahu Muhammad. Dia ini ada dari Imam Syafi'i ini disampaikan kepada ada seorang Muhammad ibnu Hasan Asy-Syaibani. Dia katakan, kenapa kamu mengangkat tangan pada saat ruku dan i'tidal? Maka dikatakan di sini faqala Syafi'i i'zaman li jalalillahi ta'ala wa ittiba'as sunnati Rasulullah wa rija'at sauballah. Jadi maka dari Imam Syafi'i, saya mengangkat tangan itu dengan hikmah. Hikmahnya adalah pertama pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya mengangkat tangan, Allahu Akbar. Saya mengagungkan Allah yang maha besar dan yang maha agung. Yang kedua, ittiba' sunnati Rasul. Saya mengikuti sunnah. Nah, makanya Imam Syafi'i katakan kalau orang tidak mengikuti dua model ini, model begini atau model begini, maka dia tidak katakan bid'ah, ya, tidak katakan bid'ah, cuma dia katakan itu makruh menurut Imam Syafi'i. Yang kedua adalah mengikuti sunnah. Dan ketiga, Imam Syafi'i katakan bahwa itu adalah mengharapkan pahala Allah Subhanahu wa taala. Setelah Allahu Akbar melurunti apalan Allah taala. Nah, kemudian yang selanjutnya jamaah sekalian, pada saat kita mengangkat tangan lagi, ada ulama menyatakan itu tanda izin. Kita minta izin. Bagaimana kalau kita masuk rumah raja, rumah penguasa, kita minta izin. Maka izin kita kepada Allah, rajanya raja, rajanya penguasa, rajanya manusia, Tuhannya manusia, Allahu Akbar, agak sandar bicara gini, masih bang agak sandar mapatabe agak istilahnya roh. Kita begitu untuk memulai masuk ke daerah menuju kepada Allah Subhanahu wa taala, kita ada minta izin lah begitu. Ya, ada perizinan sebelum kita masuk. Makanya syarat dan rukunnya tadi itu, syarat-syaratnya tadi sudah kita lakukan, maka kita masuk dengan mengangkat tangan Allahu Akbar. Dan pada saat itulah tombol, menurut ulama, tombol antara hijab dari Allah dengan hambanya langsung terangkat. Jadi ini tuh kada itu mas sempajang, hijab kita dengan Allah itu masih ada hijab engkau pelawah. Tapi di saat kita mengucapkan Allahu Akbar, maka hijab antara hamba dengan Allah itu langsung terbuka. Langsung terbuka, dan itu kita rasakan. Jadi kalau tidak ada rasa begitu, perlu, makanya kita ini dilatih. Salat 5 waktu ini latihan. Degaga tetap memakasih sempajana degaga. Bega tu bakado yo anu bu hebat nama sumpajang. Mage bu liwet tanah. Ternyata matindro mi. Ya. Ya anu sumpajana liwet tanah. Mage takkajanna bile bile pikiriki. Na pikiriki dangkangan na parogi mi. Oh, si ada takkajanna. Bukan begitu. Jadi ukuran lama salat itu bukan dijamin bahwa dia khusyuk. Ya kecuali bacaannya lama, ya memang misalnya bacaannya lama bisa saja dia melakukan khusyuk secara pribadi. Makanya netek Nabi itu cuma berjamaah dan wedding terlalu banyak ayatnya dibaca. Ya, apalagi mestinya kan dia lihat ke belakang. Engkau gato matuwaro, engkau gato penyakit tekanan darah tinggi ro, suju ini pemetelan dah suju misalnya, ataukah berdiri terlalu berdiri tulu tenda dikasih makwe. Makanya pal yuhaffif kata Nabi, kalau kau menjadi imam pal yuhaffif, malam-malam memui. Aja tuh sinap pakai silalota menjadi hafiz Quran, tapi surah iman caji imam. Tapayala surah Al-Baqarah. Oh, tapayala 10 lampana dega. Melu merena tahu enggak tahu. Nah, ini tidak begitu. Jadi harus dilihat ukuran-ukuran di belakang kita. Kan pernah ada terjadi begitu Bapak sekalian. Ini sahabat, dia salat pada Nabi, kemudian setelah itu masuk pada kaumnya, dia baca salat Isya itu dia baca ayat yang panjang. Nah, sementara kondisi masyarakat di situ pajama, kasih lemak kareso, mateko ni pole, liwa lempena, maka dia keluar dari jamaah. Nah, pas suali na pole jamaah dan dia salat sendiri. Dia dimaki-maki sama jamaah. Ayo masuk majak si salah begini-begini. Dia bilang, "Saya keluar dari jamaah begini." Maka diadukan kepada Nabi, bagaimana ini? Nabi bilang, "Magi nama siro." Dipanggil lah, "Kenapa keluar? Anda keluar. Kita ini ya Rasulullah, kita ini banyak pekerjaan. Mereka pakai kasih pulih di darata, pulih galuta, pulih pengempata, pulih balu-baluta. Kenapa bukan yang kecil-kecil saja dibaca?" Kira-kira begitu bahasa kita. Dipanggil lah ini sahabat, "Kenapa begitu?" Nah, ditegur. Maka dibenarkanlah sahabat yang mundur.
Jadi perhatikan jamaah itu, jamaah. Jadi ya ini kon kaki merima ya, betul-betul diperhatikan itu. Jadi jamaah sekalian, adalah tombol diangkatnya hijab antara Allah dengan hamba. Dan ini adalah awal mi'raj. Ya, meskipun hadisnya itu adalah mi'rajnya orang mukminin adalah salat, itu diperdebatkan oleh ulama hadis. Ya. Tetapi orang sudah mulai mi'raj, maksudnya mulai meben dalam pungal Allah Ta'ala. Melo ni sifat bicara pungal Allah Ta'ala, siolo ni pungal Allah Ta'ala, maka dia akan mengagungkan Allah. Kemudian yang selanjutnya jamaah sekalian, wa qala Tamimi min ashabina fi kitab tahriri fi syarh sahih Muslim. Nah, ini ada sebagian orang dari At-Tamimi, ulama mazhab Syafi'i, dalam kitab At-Tahrir bin Syarh, ini syarah Sahih Muslim. Dia berkata, minan nasi man qala rafa'al yadaini ta'budala yuwakkilu ma'naha. Dia katakan begini, itu bertakbir, mengangkat tangan tidak bisa dilogikakan. Dene wedding ipolekalang. Artinya yang mengambil itu rasa. Ini dinikmati roh. Ini mengalami bagaimana mengagungkan Allah, bagaimana melepaskan diri dari segala kebutuhan dunia, mengeluarkan diri dari segala ada kepasrahan, ada ketundukan. Jadi dia tidak dinolak kalam, tidak bisa dijelaskan, kata Imam At-Tamimi ini. Wa minhum, tetapi sebagian orang katakan man qala huwa isyaratu ila tauhidi. Tetapi pada saat kita mengangkat tangan itu, ada sebagian ulama menyatakan itu adalah isyarat at-tauhid, mengesahkan Allah. Di saat kita Allahu Akbar, maka Allah lah satu-satunya yang hak disembah. Allah lah yang tempat kita dan sebagainya. Pemahaman kita tentang tauhid, maka dikatakan bahwa isyarat ila tauhidi. Jadi mentauhidkan Allah awal kita itu adalah di saat kita takbir, kalau kita takbir itu mentauhidkan. Ada kegiatan mentauhidkan, mengesahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ada ulama lagi, sementara wakala al-Muhallam, ya, ulama Makkiyah, Ibn Abi Syafara al-Malikiyah, ulama Maliki, fi syarh sahihi al-Bukhari. Dia katakan dalam syarah Bukhari, ini ulama Malik, dikatakan bahwa hikmatar rafa'a indal ihram, hikmah daripada mengangkat tangan di saat takbiratul ihram, Allahu Akbar, ayyarahu man la yasma'u at-takbir. Maksudnya itu adalah isyarat kepada orang yang tidak mendengarkan, mungkin itu mataharu atau deneng kelingai, tapi dia melihat. Jadi dia memperlihatkan kepada orang yang tidak bisa mendengar, maka dia pamulai ni sempajangnya. Ya, itu salah satu isyarat bahwa kita mengangkat tangan itu bagi orang yang tidak, bukan Allahu Akbar tapi dia tidak bisa mendengar, maka dia diperlihatkan bahwa salat sudah dimulai. Nah, kemudian jamaah sekalian, masih dari Imam Nawawi ini menyatakan wakila huwa istaslim wan qiyadu wa in qiyadu. Jadi ada juga mengatakan bahwa istaslim, berserah pasrah. Jadi kuyak kena selimang itu Allahu Akbar, itu tanda kita sudah pasrah total. Digagan aja lai pokoknya pungal ta'ala mani. Kita sudah serahkan sepenuh kita, hati kita, jiwa kita dan segalanya. Itu nanti kan dibaca dalam doa iftitah. Iro, tapi kita sudah mulai memasrahkan. Jadi ada ulama menyatakan bahwa itu adalah kepasrahan. Kemudian ada ketundukan. Orang yang sudah mengangkat Allahu Akbar, maka dia sudah siap tunduk mengikuti aturan Allah. Sudah tunduk mengikuti hukum-hukum Allah. Dia mempasrahkan dirinya apapun yang datang, siap menerima takdirnya Allah. Ya kunakan lagi kopi paleta makir rumah sakit, sudahlah, begitu memang sudah takdir kita. Ya ku malasa nama natapang kalilai, sudah begitulah. Ya ku bangkur dagangnya, sudah begitulah. Ya ku keluarga mati dan sebagainya, sudah begitu takdir kita. Tidak usah ada penyesalan. Disitulah
dia saat mengangkat takbir itu dia ada penuh kepasrahan kepada Allah yang maha besar. Allahu Akbar. Kemudian wal inqiyad. Jadi kemudian dia ada rasa ketundukan. Wa kana lazira idza qala bi yadayhi alamatul istislamahu. Kemudian dia mengangkat kedua tangannya seperti tawanan. Kata nasa seperti nasa tawanannya nasa letembak. Melo yang cempistole. Melo kumage ko. Dia nak kira-kira melek doi. Itu kue pasrah di mani. Melo kita unu ka idi mani. Melo kita pas salama ka idi mani. Melo kita penjara ka idi. Begitu tawanan. Tapi kita bukan tawanannya Allah, bukan. Tapi kita adalah hambanya Allah yang penuh kepasrahan atas kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah kemudian yang selanjutnya Bapak Ibu sekalian, wakila ada juga yang menyatakan huwa isyaratu ila tarahu umuri dunya. Wakila wa isyaratu ila tarhu umuri dunya. Orang yang mengangkat tangan Allahu Akbar satu pertanda, satu isyarat bahwa dia melepaskan semua urusan dunianya. Jadi kuyakkan ditakabire Allahu Akbar, maka kita katanya sudah terlepas dari persoalan dunia kita, persoalan harta kita. Makanya kita diangkat begini dibuang ke belakang. Menurut ini agak pandangan ulama. Jadi ya bendero ada yang punya jabatan silahkan dibuang dulu jabatannya di belakang, jangan dibawa ke salat ya, karena mungkin pejabat melumat tanda tangan imun ripi. Sebentar dulu kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Mungkin penggawai banyak masanya, banyak apanya, ada yang mengadu sebentar. Saya menghadap Allah, membesarkan Allah dulu, bukan membesarkan kedudukan saya, bukan membesarkan jabatan saya. Jadi dia keluarkan semua hal-hal duniawiyah. Ini mereka sokar itu wata tustas ikut carana. Ya memang berat, makanya kita ini 5 kali sehari semalam dilatih oleh Allah Subhanahu wa taala, ditambah dengan sunat-sunatnya, latihan terus. Ipamege latihan. Ya, nah sebab kemudian latihan kita ini memang agak berat. Memang kita latih terus. Kapan kita bisa sampai kepada tingkat kekhusyuan seperti itu? Jadi bahwa isyarat melepaskan semua dari persoalan seperti yang disampaikan ini. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, setelah itu maka kondisi orang yang salat itu dia tidak melakukan kemusyrikan. Demi itu naga apaduan dalam hatinya, karena dia bebas, dia melakukan ada kebebasannya apa? Tidak lagi menghiraukan persoalan ada kekuatan di dunia. Apakah itu kekuatan materi, kekuatan manusia, kekuatan apa? Tidak. Tapi dia mengandalkan Allahu Akbar, kekuatan Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha besar. Jadi lenjenir, tidak ada lagi kesyirikan. Nah sehingga jamaah sekalian, ini ada dalam surah Al-Isra, wakil alhamdulillah, dan bertasbihlah, katakanlah segala puji bagi Allah. Katakanlah segala puji bagi Allah. Alladzi lam yattakhidz walada. Dan Allah, bagi Allah itu lam yattakhidz walada, dia tidak mempunyai anak ya. Karena ini membuat manusia mensyarikatkan dengan Allah adalah mengakui adanya anak Allah ya. Kan orang Nasrani menyatakan Isa itu adalah anak Allah. Yahudi datang dia meloikala Uzair adalah anak Allah. Maka semua orang itu menyatakan seakan-akan Allah punya anak. Maka katakan Allah, wa qulil hamdulillah allazi lam yattakhidz walada. Maka sucikanlah Allah itu bahwa dia tidak punya anak ya. Maka kita sudah sebelum itu bertakbir seperti itu. Walam yakul lahu syarikun fil mulk, dan tidak ada sekutu di dalam kekuasaannya. Jadi dia tidak mempunyai sekutu di dalam kerajaannya. Jadi Allah Ta'ala itu agama. Memang kita sudah angkat takbir Allahu Akbar, tidak ada lam yalid wa lam yulad, bahwa Allah itu dia tidak
beranak dan tidak diperanakkan. Mesti harus kita punya keyakinan seperti itu. Kemudian kita mensucikan lagi Allah adalah tidak mempunyai sekutu, maka tidak layak lagi ada pujian selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya nanti kita bahas dalam surah Al-Fatihahnya, alhamdulillahi rabbil alamin. Seluruh pujian itu kata alhamdu. Ada alhamdu itu menunjukkan keseluruhan pujian. Keseluruhan pujian itu lillahi, hanya semata-mata milik Allah. Apun-apun nami Allah Ta'ala. Kenapa dia memiliki pujian itu? Karena dia Rabb al-alamin, Rabbul alamin. Nanti pembahasannya banyak ketika dia sampai kepada Al-Fatihahnya. Jadi jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka mensucikan diri kita ini untuk tidak ada kemusyrikan, maka di saat kita mengangkat takbir itu, maka tidak ada lagi kesyirikan bagi umat Islam. Memang dia tidak lagi rasa takut, maka dia sudah lebih berani, dia lebih terhormat, dia lebih berkuasa, dia lebih bebas. Kebebasannya tidak terikat dan tidak merasa takut kepada apapun yang ada di dunia ini. Karena dia sudah takbir tadi, Allahu Akbar. Semua persoalan duniaku saya tinggalkan dan saya menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka saya tidak pernah takut yang namanya kemiskinan. Saya tidak pernah takut kalau saya tidak dapat jabatan misalnya. Saya tidak pernah takut kalau keturunan saya begini. Yang penting saya jalankan menurut syariat Allah Subhanahu wa taala. Saya tidak pernah takut besok makan apa dan sebagainya. Saya berserah diri kepada Allah karena Allahu Akbar. Maka ditinggalkan semua itu. Kemudian jemaah sekalian, yang terakhir dari ayat ini adalah wal mulki walam yakul lahu waliyum minaz-zul. Kemudian Allah katakan, dan dia bukan pula hina dan memerlukan penolong. Wa kabbirhu takbira, maka bertakbirlah, maka agungkanlah dia dengan pengagungan yang sangat tinggi. Maka bertakbirlah. Nah inilah dimaknai tadi bertakbir yang paling inti, Allahu Akbar. Maka semua kebesaran itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala, dan di saat itulah tombol hijab antara hamba sudah mulai, karena hamba sudah mengakui dirinya adalah hamba dan Allah adalah yang disembah. Nah, itulah sebabnya angkat itu pandrita ya, ini di luar dari kaidah syar'i. Kalau menurut ulama-ulama hadis itu tidak ada syariatnya. Misalnya dia kata biasa mengkini kimat mas sempaja. Kalau dia sebelum angkat takbir, anta maksudi wa ila anta matlubi wa ridaka anta matlubi, ilahi anta matlubi wa ridaka anta maksudi. Maksudnya roh napawi, tapi ini orang tasawuf yang pakai begini. Kalau ahli hadis, para ahli hadis itu menyatakan ahli syariat, dia juga makor nabita purenia tapa Allahu Akbar. Ya, tapi ada yang memakai begitu, ya terserahlah. Dulu aja nih pangiwangi, kok kita pakai dia aja nah. Ya kena pakai itu ya pas itu nggak pakai. Mungkin ada dasarnya. Itu katanya untuk mengantarkan hatinya sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia katakan bahwa ilahi anta maksudi wa ridaka anta matlubi. Makor kira-kira. Ya, kalau salah sih, karena saya juga tidak menggunakan itu. Oleh karena itu ada seseorang, ini adalah Hatim Al-Asham, itu ia komelu tama masigi mele mas sempaja biasa tuh gitu kira-kira minta makor bos kalian. Saya punya teman dulu begitu, karena dia ada kelompok-kelompok zikirnya. Ya komet tama masigi, aku tama di masigi sebelum dia salat tudang jolo cinampa. Ya betul ini, nak lagi hadis maka dia aja mutudan, tak pemutudan daripada pura mas sempaja duan raka. Tapi ini tudang jolo, tudangi. Dia kondisikan bahkan digenggam tangannya begini, tudangi. Na papat jamatan nang katanya na papat jamatan nah sudah makan jasulik kana na pangolo mana ngina sajolo alena lo pungal. Dia mengkondisikan seluruh tubuhnya dan seluruh hatinya sebelum dia menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ini ada yang melakukan seperti ini, karena ada tabiin melakukan seperti itu. Tapi kok secara syariat lagi tidak. Jadi gue tepigo ya aja tuh nah. Ya, cuma ada informasinya seperti itu. Ada yang melakukan. Jadi mitagaki itu mati makor tama masih dia tepat tudang, dia nama sempaja sunnah aja tepurnya kere. Mana kata tepat tudang bako. Dia nama di tepat tudang tuh dia juga ada memahami sesuatu.
ada memahami sesuatu seperti itu, sehingga dia kondisikan dulu seluruh tubuhnya, karena dia akan menghadap kepada Allah, ada menghadap kepada Allah. Teman sekalian, waktu kita tinggal sedemani. Kemudian yang terakhir ini nanti kita bahas pada saat minggu depan. Kita masuk kepada doa iftitah. Apa makna doa iftitah? Kenapa Nabi banyak membaca doa iftitah? Dia nasib di bacaannya. Dan itu selalu dipertentangkan oleh masyarakat. Aja apalagi justru baca mana nih? Baca mana nih? Kapan dibaca pada saat ini? Semua dibaca itu. Karena itu sunnah. Menurut Imam Syafi'i, kalau itu sunnah, kalau bagi saya pakai semua. Karena itu sunnah Nabi. Jangan ada tinggalkan satupun. Ya apa ini pengiwangi kering? Iku baca mau Allahumma bait. Iku aga wajah tu. Iku aga alhamdulillah. Kira saya ini cocok. Bukan, semuanya sunnah Nabi. Nanti kita bahas itu. Yang terakhir Bapak sekalian, ini pada saat ada pertanyaannya kemarin, Pak Idris Cedero, magi nang kato marak kalimana Allahu Akbar, langsung dia turun begini, tidak bersedekap, ya langsung turun begini. Ini sebagian mazhab Malikiyah yang menggunakan, sebagian mazhab Malikiyah yang menggunakan. Jadi terserah dia. Kemudian ada yang bersedekap dengan cara begini di bawah pusar. Yawana posina, apa kuli mana? Yawana posina. Ini adalah model Abu Hanifah. Tapi dari hadis itu diambil, bukan ijtihad, dari hadis. Abu Hanifah dan Imam Hambal. Yawana posina. Kemudian Imam Syafi'i mengambil yang begini, antara dada dengan pusat. Tapi sorong icet de kiri makwe. Magi nasang sorong icet de kiri karena di situ ada hati. Ini ijtihadnya Imam Syafi'i. Tapi di situ hadisnya cuma nyatakan antara dada dan pusar. Jadi boleh begini. Yang tadi tidak bersedekap langsung saja begini. Nah pahami rusid di hadisnya, maka dia kemelo ke mas sempajang. Kamu bertakbir ihram, kemudian angkat tanganmu seluruh bahumu, kemudian setelah itu luruskan badanmu dan lepaskan kembali kepada semula. Air nasa kembali semula makwe. Kembali semula. Ya kumelo si matu bersedekap, pura ke sana, pura rokok, tata makwe. Dia ada lagi yang lain yang memahami bahwa bersedekap itu dimulai semula. Maka kalau dia sudah ruku, dia lagi begini. Ya, tapi itu adalah yang sebagian saja. Yang umum itu adalah bersedekap. Jadi serahkan melogi santai-santai, yawana posita di nama rigaga. Dipegang boleh antara pusat ini. Yang sedikit area apa itu yang di dada ini ya ulama berselisih. Ya kira-kira begitu Bapak sekalian. Mudah-mudahan silakan kalau ada yang bertanya nanti silakan ditulis. Malam Jumat kita akan baca jawab pertanyaannya. Mari kita tutup. Subhanakallahumma bihamdik. Astagfirullah wa atubu ilaih. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.